sejajar. Apa itu garis sejajar? Kenapa dua garis disebut sejajar? Karena terletak pada satu bidang satu tidak akan pernah ketemu atau tidak akan bertemu titik potongnya, atau dalam kata lain, dua garis ini jaraknya selalu sama dari ujung ke ujung. Nah, garis sejajar yang ibu gambar ini mendatar ya, dia terbentuk terbaring. Ada dua garis di sini. Misal ibu kasih nama di sini garis M. Ibu kasih nama di sini garis M. Bu, boleh nggak Bu garis lain? Boleh, sesuai dengan soal ya. Karena ibu tadi bilang ini misal. Nah, namanya pemisalan boleh memakai nama garis yang lain. Kemudian dipotong oleh satu garis transversal. Garis transversal ini garis yang bagaimana? Garis yang memotong dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas secara lurus. Nah, kita coba yang begini aja. Nah, ini dia. Lurus garisnya. Boleh nggak Bu tegak lurus? Boleh. Hanya kalau tegak lurus kalian sudah tahu sudut semuanya itu berapa. Misal kasih ini garis dia tegak lurus seperti ini. Nah, kalian tahu nggak ini sudutnya berapa besarnya? Besar sudut 90 sudutnya berpenghulu. Nah, kalau sudah tahu semuanya maka tidak perlu diajarkan lagi. Nah, di sini adalah dua garis sejajar dipotong oleh satu garis transversal. Garis transversalnya agak miring sedikit, agak condong. Boleh ke kiri, boleh ke kanan sesuai dengan soalnya ya. Terus dulu ini. Nah, perhatikan dulu ya, karena dia menyimak dan mendengarkan. Kemudian sudut mana Bu yang dihitung ini? Yang dihitung berhimpit dia saling berhubung. Ibu kasih nama di sini sudut 1, sudut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sudut, ada 8 sudut. Kalau kalian lihat, kira-kira ada tidak yang sama? Ada. Oke, kita ulas satu-satu. Yang pertama, dalam sudut ini disebutlah dengan hubungan sudutnya adalah sudut sehadap. Nah, sehadap. Dalam bahasa Indonesia, se itu artinya satu, hadap itu berarti arah. Kalian menghadap kemana? Ke kanan atau kiri? Kan berarti dia searah. Oke. Sekarang ibu tunjukkan misalnya sudut 1 dia menghadap ke arah sana. Kira-kira ada tidak sudut lain yang arahnya sama dengan 1? Siapa yang bisa jawab? 5. Nah, ini dia. Nah, maka boleh di sini kita kasih contoh sudut 1 dan sudut
ambil satu aja nih, 1 dan 5. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ke sini kurang panjang ya. Nah, sedikit. Nah, ini kita kasih titik di sini. Nah, kurang lebih dia kurang lebih, kita baca dari sini ya, dari 0, karena kita ngambil 0 dari sebelah kiri, maka kita pakai yang di atas, garisnya di atas. Kalau kita ngukurnya dari sini, maka ambil dari 0 yang di sebelah kanan. Kita lihat di sini dia 60, di sini 65, 66, 67. Nah, kisarannya 67. Kalaulah benar gambar ibu M dengan N ini sejajar, maka akan kita temukan besar sudutnya itu. Nah, ini dia. 6, 65, 66, 67. Maka antara sudut 1 dan sudut 5, bagaimana hubungan besar sudutnya? Sama. Kata itulah yang mau ditemukan. Maka besar sudut sehadap itu adalah sama. Nah, ini. Jadi kalau di sini 67, maka di sininya 67. Kalau dia 110, 110 juga. Di sini sudut sehadap. Ada pertanyaan di sudut sehadap? Bisa ya, karena kan tidak mencari pakai rumus, dia hanya sama. Nah, itu yang perlu diingat. Kemudian setelah sudut sehadap, kita di sini yang kedua adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, misalnya kalau ibu sebutkan sudut 1 dengan sudut apa? Bertolak belakang, artinya dia saling membelakangi, saling menolak. Kalau satu ke barat, maka satunya ke timur. 3. Ya, 1 dan sudut 3. Lagi? 2 dan 4. Sudut 2 dan sudut 4. Selanjutnya sudut 5 dan 7 dan sudut 7. Selanjutnya sudut 6 dan sudut 8. Nah, ini dia bertolak belakang. Terus poinnya sama, kita cari besar sudutnya bagaimana? Sama. Kalau dari gambar, besar sudut bertolak belakang adalah, ayo sama atau beda? Beda. Ini satu garis lurus, di sana menghadap, garis yang ini juga lurus sama. Kira-kira yang ini dengan yang ini sama atau tidak? Sama. Nah, tanpa dihitung dengan usul derajat, dari gambar saja kalian sudah bisa menganalisis bahwa 1 dan 3 itu besarnya adalah sama. Kalau dia bertolak belakang. Itu dia. Kemudian yang ketiga, jangan mencatat dulu, nanti ibu kasih kesempatan untuk mencatat. Yang ketiga, kalau bertolak belakang, maka dia ada namanya sudut dalam sepihak. Nah, di sini ibu tambahkan, ada sudut dalam, ada sudut luar. Yang namanya sudut dalam, maka dia di antara M dan N di bagian tengah. Sedangkan yang sudut luar, maka dia ke atas atau ke bawah. Nah, ini luar, di sini bagian dalam. Nah, ini bagian dalam. Sehingga jika disebut dalam, maka kalian fokus dengan sudut yang ini, sudut 3, 4, dan 5. Nah, sepihak, yang namanya sepihak berarti satu tempat nih, tanpa ada pemisah. Jadi kalau disebutkan sudut, misal di tengah ya, ibu sebutkan sudut 3
3. Kira-kira dengan sudut apa dia? Nah, dengan sudut 6. 6. Selanjutnya satu lagi berarti sudut 4. Iya, dan 5. Bagaimanakah besar sudutnya? Sama? Kita lihat ya. 3 dan 6 ini sepihak. Ini bagus dulu, ini udah jelas. Nah, selanjutnya 3 dan 4 ini berbeda ya, bukan sepihak. Kita lihat 3 dan 4 ini kalau digabungkan membentuk satu garis lurus. Besar garis lurus berapa? Sudut garis lurus 180. Ya, 180 jika sudut 3 ditambah 4 ya. Dan sudut 5 jika ditambah 6 maka besarnya juga 180 karena dia saling berlurus ya. Nah, sekarang bagaimana 3 dengan 6? Kita lihat. 3 ini bertolak belakang dengan 1. 1 sehadap dengan 5, maka 5 ini sama dengan 3 ya kan? Dia bertolak belakang. Jadi kalau sini 40, sini 40. Maka sini 40 karena dia sehadap tadi ya. Kira-kira di sini sama tidak dengan 3? Tidak kan? Nah, dari analisis hubungan yang tadi hanya dari sehadap dan dari bertolak belakang, kalian sudah tahu bahwa sudut 6 ini besarnya tidak sama dengan sudut 3. Jadi sudut 6 ada kemungkinan dia sebagai penjumlah jika dijumlahkan dengan sudut 3, maka dia seperti 5 dengan 6. Jadi kalau dijumlahkan berapa nih besar sudutnya? 120. Ini saudara dia akan menjumlahkan. Maka besar sudut dalam sepihak jika dijumlahkan. Nah, beda bahasanya ya. Jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Beda bunyi dari yang tadi. Kalau tadi itu sama-sama. Nah, ini jika dijumlahkan hasil penjumlahannya 180 derajat. Kemudian yang keempat adalah sudut luar sepihak. Kalau sudut luar berarti yang atas dengan bagian bawah. Jika disebutkan sudut 1, maka dia sepihak dengan 8. Nah, sudah ada yang nyambung nih. Sudut 1 dan sudut 8. Perhatikan benar-benar dia berada di luar, dan dia dalam sepihak. Satu arah, satu letak, tidak dipotong oleh garis yang transversal tadi. Kalau disebutkan sudut 2, 7. Nah, kira-kira besar sudutnya sama tidak dengan yang dalam sepihak? Kalau dijumlahkan sudut 1 dan sudut 8 itu hasilnya 180. Sama nggak? Sama. Nah, kita lihat ya. Sudut 5 sehadap dengan sudut 1, maka sudutnya sama besar sudutnya. Kemudian sudut 1 dengan sudut 2 ini membentuk 180 derajat. Nah, sekarang sudut 8 ini sehadap dengan 4. 1 ke 4 juga membentuk satu buah garis lurus 180 derajat. Maka bisa kita pastikan 8 ini besarnya jika dijumlahkan dengan sudut 1 kan sama nih, 8 sama dengan 4 sehadap. Maka jika dijumlahkan maka hasilnya sama seperti 1 ditambah 4. Sudut 1 ditambah sudut 4, maka dia 180 derajat. Besar sudut luar sepihak jika, nah, bahasanya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang kelima
Jadi dia berdua ini terlihat jelas bahwa dia besar sudutnya adalah sama. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Selanjutnya yang keenam, sudut luar berseberangan. Sip. Nah, sudut luar berseberangan. Kita coba Ibu sebutkan sudut yang di luar adalah sudut 1, maka dia berseberangan dengan 7. Iya, sudut 7. Selanjutnya, kalau sudut 2, 8. Besar sudutnya bagaimana? Sama. Besar sudut luar berseberangan, tadi udah dalam berseberangan adalah sama. Nah, ini dia. Adalah sama. Jadi kalau yang satunya 70, yang lain juga 70. Ada pertanyaan? Ya. Nanti materi Ibu kirimkan via WA. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke diskusi? Silakan. Ada nggak? Ada.